Selama beberapa tahun terakhir, kesenjangan antara si kaya dan si miskin terus menajam di seluruh dunia. Hal ini pun memunculkan ide mengenai penerapan pajak atas kekayaan dari beberapa tokoh dunia. Setelah pandemi COVID-19, orang yang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin sengsara karena tingginya biaya hidup. Makin timpang dengan si miskin, nah perlukah orang kaya mendapatkan pajak khusus? Untuk membahasnya sudah bersama saya melalui sambungan virtual Bowono Kristiaji, Direktur DDTC Fiscal Research and Advisory. Selamat pagi Mas Haji. Selamat pagi Mas Yuda. Ya, ini kita bicara mengenai pajak ya. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat sebanyak ada 1.119 masyarakat berpenghasilan di atas 5 miliar akan dikenakan pajak sebesar 35%. Nah, hal ini sejalan dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, apakah kenaikan tarif menjadi 35% di tahun ini diyakini akan meningkatkan penerimaan PPh, Mas? Oke, sebenarnya kalau kita diskusi tentang kenaikan tarif tersebut, tentu ada beberapa objektif yang ingin dicapai. Yang pertama, misalkan yang juga tadi Mas Yuda sudah sampaikan mengenai ketimpangan ya. Pertanyaannya adalah apakah betul dengan adanya penyesuaian tarif tersebut akhirnya membuat ini lebih adil dan sebagainya. Faktanya begini, memang kalau kita lihat menu yang di dalam Undang-Undang HPP ini sebenarnya salah satu aspeknya keadilan. Jadi ada penyesuaian tarif di situ untuk 5 miliar ke atas, dan ingat juga ada pengenaan pajak atas natura dan kenikmatan. Biasanya ini yang ada fasilitas-fasilitas yang diterima oleh misalkan pemegang saham atau direktur atau pimpinan di suatu perusahaan. Ini juga dikenakan juga. Tetapi kalau kita lihat dengan tarif progresif tersebut ada kemungkinan ini belum optimal. Kenapa? Kalau dari polanya kita lihat bahwa penghasilan semakin tinggi atau semakin kaya orang biasanya itu penghasilannya itu lebih mix ya. Jadi bukan hanya penghasilan dari kegiatan usaha atau pekerjaan, tapi juga penghasilan-penghasilan dari yang bersifat pasif. Nah di Indonesia menariknya kalau kita lihat penghasilan bersifat pasif yaitu misalkan dividen, royalti, dan sebagainya, ini relatif bersifat final. Artinya tarifnya flat dan dikenakan di luar tarif progresif tersebut. Jadi ini juga jadi pertanyaan, apakah buat pertimbangan di kemudian hari, apakah kita juga perlu turut untuk melihat kembali, meninjau kembali skema pemajakan PPh final atas penghasilan pasif. Karena kalau tidak, ini yang ditakutkan adalah tarif 30% tersebut ini relatif tidak akan memiliki dampak yang signifikan terhadap penurunan ketimpangan tersebut. Gitu, Mas. Mas, tapi yang menarik kalau kita bicara mengenai tax ratio ya di Indonesia itu targetnya menjadi 9,61%. Tapi ternyata yang menarik adalah kalau kita bicara bahkan tax ratio di Indonesia ini jauh lebih kecil dari beberapa negara di dunia seperti Malaysia, Vietnam, hingga Vanuatu bahkan. Nah, apa yang terjadi dengan kondisi ini, Mas, di negara kita? Oke, ini sebenarnya persoalannya lebih fundamental lagi ya, bukan hanya kita bicara tentang aspek kekayaan atau orang kaya dan orang miskin. Tapi juga ini kalau kita lihat memang partisipasi dan juga basis pajak di Indonesia itu masih terbatas. Artinya kalau kita melihat berapa banyak sih orang yang sudah terdaftar atau memiliki NPWP, terus kemudian mereka menyampaikan secara rutin SPT-nya. Ini kan persoalan yang menarik ya, dan kita juga menghadapi tingginya shadow ekonomi baik dari sektor informal maupun juga sektor underground ya, yang sifatnya juga sulit untuk dipantau dari radar otoritas. Yang berikutnya memang kalau dilihat ini bukan hanya soal informal sektor atau shadow ekonomi tadi, tapi juga bagaimana meningkatkan kepatuhan secara umum ya. Jadi bagaimana sih kita menjangkau para wajib pajak agar bisa lebih optimal kepatuhannya. Nah, dari dua aspek tersebut ini sebenarnya sudah mulai coba diatasi. Jadi mulai dari Undang-Undang HPP ini kan kita ada berbagai regulasi baru ya, ada beberapa penyesuaian, terus kemudian juga ada perluasan basis pajak nanti dengan adanya NIK sebagai PWP, dan juga yang terakhir adanya corporate system. Ini sebenarnya aspek-aspek yang sebenarnya upaya untuk meningkatkan tax ratio.
Jadi jangan sampai nih Indonesia ini sudah masuk kelasnya negara berpendapatan menengah tinggi gitu ya. Tapi ternyata kita masih tax ratio-nya itu low income countries gitu ya, yang di bawah 10% atau 10% lebih sedikit seperti itu. Jadi memang kalau dilihat dari aspek bagaimana kontribusi orang kaya kalau kita bicara ya, memang di beberapa negara ini kelompok yang sangat dipantau ya kepatuhannya, karena kontribusi mereka bisa sangat besar. Jadi beberapa negara itu juga sudah melakukan beberapa kebijakan terobosan, baik dari adanya pengenaan pajak baru ataupun juga secara administrasi, misalkan dengan adanya pendekatan cooperative compliance terhadap high net worth individual tersebut. Jadi ada dua track yang bisa kita pergunakan juga. Ya, lalu kita menarik bicara mengenai beberapa servis dari pemerintah terhadap orang kaya. Kalau kita melihat ada tax service, kemudian juga tax amnesty, tax holiday, dan beberapa hal. Tapi yang menarik ini saya tadi sempat mengutip ada yang mengatakan bahwasanya tax amnesty ini justru akan menjadi moral hazard dan menurunkan kredibilitas pemerintah di mata masyarakat. Karena seolah-olah kayak pemerintah memang cenderung lebih memberikan keluasaan servis kepada orang kaya. Bagaimana Anda menanggapi hal ini, Mas? Oke, sebenarnya begini, ini kalau saya bisa melihat tren globalnya, skema seperti voluntary disclosure, yaitu pengampunan ketika kita melakukan pengungkapan atas ketidakpatuhan, ini juga sudah dilakukan di berbagai negara. Jadi ini malah trennya makin banyak ya di berbagai negara. Terus yang kedua, juga kita lihat adanya tren misalkan pemberian insentif bagi misalkan para pemilik modal dengan ada foreign dividend exemption, dengan ada tax holiday dan sebagainya. Kita atau dalam konteks ini Indonesia perlu kan sebenarnya ada dilema juga saya yakin. Jadi bagaimana sebenarnya sistem pajak kita juga tetap kompetitif, karena begini, kalau kita lihat selama 2 dekade terakhir, tidak hanya perebutan modal saja yang dilakukan oleh berbagai negara melalui instrumen pajak. Mereka itu juga melalui instrumen pajak, mereka juga berusaha mengetrack SDM unggul dan SDM kaya nih. Jadi misalkan kita lihat ada rezim khusus gitu ya, contohnya di Italia untuk beberapa sektor tertentu. Untuk pensiunan kaya di Yunani itu sudah ada rezimnya. Jadi pajaknya akan lebih murah ketika mereka pindah ke sana. Nah, ini kita sesuatu yang tidak bisa kita hindari juga, melihat dengan ada geopolitik, ada perpindahan orang-orang miskin dari fenomena brain drain dan sebagainya. Ini sesuatu yang kita di tengah perebutan SDM global, baik itu yang berkeahlian khusus maupun yang kaya. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, jadi Indonesia pada akhirnya tidak bukan berarti itu semata-mata berpihak pada mereka, menurut saya seperti itu. Tapi memang kita ini selaras dengan apa yang terjadi di dalam dunia internasional. Menurut saya lebih seperti itu. Ya. Nah, kalau kita bicara mengenai kondisi saat ini, Mas, ada data terakhir menunjukkan bahwasanya selama 20 tahun terakhir kita terus melandai tax ratio, dan apakah memang pajak kita bicara mengenai di era Presiden Jokowi ini membuat gap antara warga yang beruntung, si kaya yang mendapatkan tadi tax holiday, beberapa kebijakan tentang pemotongan pajak, sementara si miskin semakin tercekik. Bagaimana Anda melihat kondisi ini, Mas? Menurut saya sebenarnya dalam 10 tahun terakhir sebenarnya kebijakan pajak yang diambil itu sebenarnya mix juga. Kita harus fair juga melihatnya. Contohnya kalau kita bicara tentang insentif banyak, tapi juga insentif itu diberikan tidak hanya kepada sektor atau kelompok tertentu. Contohnya lembaga sosial keagamaan, lembaga pendidikan itu mendapatkan hal tersebut. Terus kemudian sekarang kalau kita lihat di skema PPh final untuk UMKM, ini ada penghasilan bruto tidak kena pajak sebesar 500 juta. Ini sebenarnya untuk lebih pro kepada masyarakat yang di bawah. Sedangkan untuk yang di atas memang ada beberapa skema juga, misalkan pengecualian dividen gitu ya. Ini kan sebenarnya, tapi dengan syarat itu harus diinvestasikan. Jadi segala macam insentifnya itu sebenarnya kalau misalkan pajak yang memang tidak diperoleh, tapi ini dimaksudkan untuk menggerakkan ekonomi. Jadi lebih ke aspek-aspek tersebut. Nah, lagi-lagi saya mau mencoba melihat apa yang terjadi di global ya. Jadi memang kalau kita lihat trennya juga keadilan itu semakin menjauh dari
secara nature itu semakin menjauh dari sistem pajak. Ini yang terjadi sebenarnya fenomena dimanapun kita bicara tentang sistem pajak berbagai negara ya. Yang pertama karena ada paradigma yang disebut sebagai supply side tax policy. Jadi ibaratnya kalau Anda memberikan keringanan pajak itu bisa saja ini akan ada trickle down effect untuk menggerakkan ekonomi di bawahnya. Nah sebenarnya ini juga kalau kita lihat ini yang terjadi di US di era Presiden Trump. Ini contohnya seperti itu. Lalu berikutnya kita juga melihat contohnya ya. Tax mix di berbagai negara itu komposisi penerimaan pajaknya itu makin berubah antar waktu. Jadi kalau kita bicara tahun 80-an, 90-an, itu yang namanya jenis pajak tidak langsung itu kontribusinya kecil. Tapi seiring berjalannya waktu, PPN, GST, sales tax itu makin banyak sebagai kontribusi penerimaan. Nah, ini artinya apa? Saya begini, pajak-pajak yang bersifat tidak langsung, bersifat konsumsi tersebut, itu relatif ignore terhadap keadilan itu sendiri. Beda dengan sistem pajak penghasilan. Nah, ini secara nggak langsung ini hal-hal yang sebenarnya harus dibahas bersama, atau kita lihat kita perlu tinjau ulang. Tapi yang menariknya juga di berbagai dunia juga, sekarang ada tren sebenarnya untuk menjaga optimalisasi penerimaan pajak dari kelompok yang dianggap kaya. Lalu ada skema-skema misalkan wealth tax, pajak atas kekayaan, atau pajak atas warisan, atau juga misalkan ada skema windfall tax. Jadi ketika suatu sektor mendapatkan keuntungan yang lebih besar atau misalkan komoditasnya lagi boom, itu biasanya ada pajak tambahan. Di sisi lain, dari sisi administrasi, mereka juga berusaha untuk apa? Semakin menjamin kepatuhan sektor atau kelompok kaya. Dengan cara apa? Misalkan tadi yang saya bilang adalah dengan cooperative compliance. Tapi yang lebih penting adalah transparansinya. Ingat bahwa orang-orang kaya ini punya akses yang lebih baik terhadap pasar keuangan global, terhadap konsultan hukum, konsultan pajak, sehingga mereka bisa melakukan suatu skema-skema penghindaran pajak lebih sophisticated. Jadi di sini bagaimana transparansi, bagaimana pemetaan secara administrasinya ya, untuk orang-orang kaya itu menguasai modal di mana, bagaimana skema rerouting investment, itu juga harus dioptimalkan. Jadi ada dua track lagi-lagi, kebijakan dan juga administrasinya. Oke, kalau tadi Anda katakan ada dua hal di highlight, yaitu terkait dengan kebijakan dan juga bagaimana pemetaan. Tadi yang menarik adalah karena sumber kekayaan orang-orang kaya itu mereka bisa lebih dekat untuk mendapatkan akses informasi, mendapatkan fasilitas, dan juga bisa dalam tanda kutip memanipulasi seperti itu. Nah, kita bicara mengenai tingkat pajak di Indonesia nih Mas. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, ada yang mengatakan pajak di Indonesia tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan negara-negara Eropa. Tapi yang menarik juga kalau kita bicara mengenai bagaimana ada bracket pajak penghasilan di Indonesia itu cuma 4 kalau kita bandingkan dengan misalkan Australia dan Prancis yang bracket pajak penghasilannya mencapai 5, Jepang, Australia mencapai 7. Nah, apakah kemungkinan ini masih bisa digenjot pemerintah untuk mendapatkan penghasilan dari pajak? Mengingat tadi kalau mungkin kita compare dengan Swiss, Inggris yang pajaknya bisa mencapai 4% nih Mas. Oke, sebelum saya masuk ke mungkin atau tidaknya, saya lagi-lagi ingin kita sama-sama lihat tren globalnya. Saya punya data tahun apa yang terjadi di tahun 80-an, tahun 85 dan juga di tahun 2020. Jadi kalau kita lihat apakah di tahun 85 tersebut emang negara-negara itu biasanya tarif tertingginya PPOP-nya berapa sih? Mayoritas itu lebih antara 41% hingga 60%. Itu mayoritas ya, jadi di angka tersebut. Jadi bisa saja 50% dan sebagainya. Tapi ternyata di tahun 2020 atau lebih dari 3 dekade, itu mayoritas negara-negara di dunia itu ternyata tarif tertingginya itu hanya sekitar 30 hingga 40%. Nah, apakah Indonesia masuk dalam tren tersebut? 35% masih masuk. Lalu kita bicara ke tax bracket-nya. Jadi jumlah tax bracket-nya ya. Kalau di Indonesia kan sekarang ada 5 seperti itu. Nah, zaman tahun 85 tersebut, itu mayoritas negara itu punya tax bracket 10 sampai 19 tax bracket. Sekarang hanya 4 sampai 5. Kalau kita lihat dua tren tersebut, ini menunjukkan bahwa semakin lama memang progresivitas dalam
PPh orang pribadi di berbagai negara atau secara internasional itu semakin menurun, termasuk juga di Indonesia ini juga. Nah, tapi menariknya, kalau kita lihat malah justru Indonesia itu melalui Undang-Undang HPP itu sebenarnya berusaha menaikkan itu ya. Tadinya yang tertinggi hanya 30%, tapi kemudian dinaikkan menjadi 35%. Nah, sekarang kita melihat apakah apa yang terjadi di berbagai sekarang ya. Tadi Mas menunjukkan beberapa negara, Australia dan sebagainya. Kita kasih contoh di Swedia. Ini salah satu negara dengan tarif PPOP tertinggi, yaitu 57% tertingginya. Nah, yang terjadi di Swedia, walaupun tarif pajaknya itu tinggi, tapi ternyata tax ratio-nya juga, jadi ada dua nih implikasinya. Jadi bukan implikasi tapi data yang lainnya, artinya tarifnya 57%, tax ratio-nya juga tinggi karena dia juga negara yang OECD, negara maju, di mana relatif lebih besar dari 30%. Terus yang berikutnya adalah kepatuhan pajaknya juga tinggi. Jadi kalau kita lihat, ini kan juga jadi bertanya-tanya, loh kenapa Indonesia yang tarif pajaknya itu relatif lebih rendah, ini ternyata kepatuhannya juga, tax ratio dan juga kepatuhannya justru tidak tinggi gitu ya. Ini bisa kita kaitkan bahwa sebenarnya bukan semata-mata orang tuh mau bayar pajak bukan gara-gara tarif rendah. Sebenarnya bukan seperti itu. Tapi juga misalkan ada certainty dalam sistem pajak. Terus juga kemudian dia tahu bahwa ada barang publik atau pelayanan yang lebih baik buat dia. Dan juga trust terhadap institusi pemerintahan. Ini adalah faktor-faktor yang sebenarnya mau setinggi apapun tarif gitu ya, atau relatif lebih tinggi lagi, itu pasti mungkin selama faktor-faktor tadi, kepastian, terus kemudian juga integritas atau kepercayaan itu juga diperoleh oleh si wajib pajak tersebut. Itu mungkin Mas kuncinya, jadi bukan hanya di tarifnya gitu ya, tapi sebenarnya juga bagaimana mengagendakan kepatuhan sukarela dari wajib pajak. Baik, Mas Haji, terima kasih sekali untuk perbincangannya. Sayang sekali waktu yang terbatas. Selamat pagi dan salam sehat selalu, Mas Haji. Terima kasih.